Dunia pendakian kembali berduka, baru saja kemarin di Gunung Kartens Piramid di Papua terjadi insiden yang menyebabkan 2 pendaki wanita meninggal dunia karena hipotermia. Dan saat ini bagaimana trekking sebenarnya yang ada di Kartens itu seperti apa? Saya sudah bersama dengan rekan saya, senior guide Kartens, Bapak Ripto Mulyono. Selamat pagi, Mas Ripto, halo. Pagi Mbak Dindi, apa Mas kabar? Rifto, sebagai, senior guide, seperti apa sih sebenarnya, trekking di Kartens? Bagaimana sih memberikan, pelayanan bagi tamu-tamu pendaki di sana? Eee, Trekking di sana adalah itu, yang sekarang ini adalah kita ke sananya naik heli langsung ke 4.250-an di Lembah Kuning. Itu sebenarnya masalah untuk beberapa orang dan tidak masalah juga untuk, beberapa orang juga. Jadi dari 0 meter di Timika langsung ke Lembah Kuning perlu proses namanya aklimatisasi. Mungkin 1-2 hari, mungkin turun trekking dulu, turun ke bawah misalnya ke lembah danau-danau atau ke, Danau Biru. Terus kemudian baru setelah merasa fit baru dia summit attack. Jadi trekking di sana adalah, eee, trekking yang membutuhkan kesiapan fisik sebelumnya ya. Jadi perlu perencanaan yang matang karena kita berjalan dari, keluar dari titik 0 meter sampai 4.000 lebih, baru kemudian kita beraktivitas, itu sebenarnya. Tapi kalau sebelum-sebelumnya, sebelum pakai heli, kita, lewat Ilaga, kita jalan 6 hari atau 7 hari. Itu proses aklimatisasi tetap berjalan lancar karena step by step jalannya, beda dengan yang sekarang. Begitu juga lewat Freeport, kita naik mobil ke Tembagapura, istirahat sehari 2 hari, kemudian dari Balidang trekking ke base camp. Itu perlu 1 hari 2 hari. Begitu, Mbak Dindi. Oke, kalau untuk pemula ya, Mas Rifto, pelatihan seperti apa sih untuk bisa mencapai aklimatisasi itu? Oke, untuk pemula yang misalnya itu dia harus sebelumnya adalah mendaki gunung-gunung di bawah Karten, misalnya ke Kerinci, ke Rinjani, itu rutin terus. Itulah latihan ke gunung tinggi itu, yang baik adalah dia mendaki gunung itu sendiri. Jadi dia misalnya step by step, misalnya mau ke Karten, oke 6 bulan sebelumnya mereka harus ke Gunung Kerinci, ke Rinjani, ke Semeru itu. Terus kemudian di atas, misalnya di atas 3.000 menginap beberapa hari, itu kemudian akan membentuk dengan sendirinya aklimatisasi. Begitu Mbak Dini. Nah, seperti yang kita ketahui, saya dan Mas Ripto ini pernah bersama-sama ke Kartens Piramid ya, pada tahun Ya, 2011 pada saat itu. Eee, pada saat itu aklimatisasi, sempat membuat saya merasa, sakit kepala yang disebut AMS, betul ya, Mas, benar. Ripto ya? Ya, AMS ya. itu sebenarnya apa sih, Mas Ripto? AMS adalah situasi tubuh kita tidak bisa menerima ketinggian yang terlalu drastis. Misalnya waktu itu kan kita dari Tembagapura 2.000 meter, terus kemudian ke Balidam 3.800, terus kemudian kita naik-naik ke 4.000. Itu sebenarnya bukan waktu berhari-hari, tapi cuma beberapa jam. Itu sebenarnya jadi tubuh kita kaget gitu. Tapi Mmm. orang-orang tertentu waktu itu mungkin saya, Agi, atau Bang Nopul itu atau Fami udah otomatis beraklimatisasi karena sebelum-sebelumnya sudah pernah melakukan itu. Jadi pernah dari Tembagapura, Balidam langsung jalan, terus terus sering berapa kali, 3 kali, akhirnya dengan sendirinya aklimatisasi secara otomatis. Begitu, Mbak Didi. Oke, itu kan aklimatisasi ya, Pak, Mas Ripto ya. Kita waktu itu sudah hampir mencapai puncak, otomatis, itu udah bukan AMS lagi, tapi yang kita takutin adalah hipotermia, betul ya, Mas? Ya. Eee, kenapa pada saat itu
gampang banget orang terkena hipotermia. Berapa suhu di sana dan seperti apa situasi cuaca pada saat itu? Eee, jadi hipotermia ada kehilangan panas tubuh. Jadi sebenarnya, eee, kita sebenarnya punya tubuh eee, yang bagus diberikan Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita, SOP kita laksanakan, misalnya kita memakai baju yang berlapis untuk, menahan panas tubuh, terus kemudian jika basah diganti atau dikeringkan, dan kemudian asupan nutrisi tetap berjalan walaupun kita kita trek apa, kita lagi manjat ke karten misalnya apa, makan coklat atau segala macam lah yang akhirnya itu membentuk tubuh kita menjadi, apa, menjadi kuat untuk, mendapat hipotermia, gitu. Jadi sebenarnya tubuh kita udah bagus, jadi kalau misalnya kita tetap menjaga panas tubuh dengan, menghindari basah, kalau ada basah sedikit dilap, terus kemudian, macam-macam lah semua itu. Jadi otomatis bisa, itu Oke, saja. eee, yang kita tahu, salju di atas ketinggian 4.000 itu udah tebel banget ya, terutama yang camp kita di, Teras besar. sekitar teras besar ya, Mhm. itu sebelum Lembah Kuning, iya kan? Betul ya? Setelah Lembah Sesudah. Kuning, sorry. Ya, Ya. di Lembah Kuning ini kalau dari berita yang kita dapat, 2 pendaki yang meninggal itu sudah berada di Lembah Kuning karena hipotermia. Itu sebenarnya dia itu dari puncak sudah terkena hipotermia atau memang dalam perjalanan turun? Karena kita turun dari puncak ke bawah itu bukan jalan kaki, melainkan kita rappelling, betul ya Pak Dimul ya? Iya, Mas Ripto ya? Nah, itu kemarin. ceritanya gimana? Heeh, itu gimana sih sebenarnya? Apakah kita dibolehkan untuk langsung turun dari puncak langsung ke Lembah Kuning? Kalau boleh tahu berapa jaraknya? Apakah kita harus berhenti dulu di, camp lembah itu dulu? Menurut Mas Ripto gimana? Untuk orang yang kuat dan siap, dalam arti perencanaan matang semacam, eee, ke puncak Karten adalah yang ideal itu adalah jam 2 atau jam 3 terus balik lagi sampai bawah itu di bawah jam 5 itu yang ideal. Jam Tapi 2 ada siang, heeh, betul? jam 2 malam Mhm. berangkat Oh, dari jam 2 Papua. malam justru? Oke. Ya, jam 2 atau Mhm, jam 3 ya. Terus mhm, kemudian, mhm, eee ke puncak itu di bawah jam 11 lah, di bawah jam 12 gitu. Itu yang ideal. Jadi mhm, pas turun itu mungkin sampai bawah maghrib atau jam 6. Nah, mmm, untuk orang-orang tertentu, itu kendalanya kan, ada beberapa di tempat di mana bisa antri, misalnya di tempat yang Tirolian itu bisa antri. Itu yang akhirnya menjadi kendala karena menjadi lama. Nah, lamanya itu ketika berdiam itu kan, eee, kita nggak gerak. Nah, ketika kita nggak gerak itu, panas tubuh lama-lama akan, terkikis. Jadi dalam arti akan mulai, berkurang. Maksudnya panas tubuh kita yang cukup untuk, apa, biar kita hangat, itu lama-lama, keluar. Dalam arti karena kita tidak bergerak, statis. Nah mhm, itu yang bahaya. Semakin selama berdiam diri terus ditempa angin atau hujan salju atau hujan air, itulah yang akan menjadi hipotermia yang, membahayakan, itu. mmm. Berarti intinya, kita harus lebih banyak bergerak gitu ya? Maksudnya kayak lebih, eee, apa, mungkin asupan gizinya juga harus ditambah, terus mengganti baju yang lebih kering, itu udah bener ya? Dan bergerak Ya, itu juga udah bener gitu, Mas Ripto? benar itu, solusinya. Jadi, kalau kita mau panas tubuh, kita stabil atau, tetap, ya kita harus, menjaga pakaian kita misalnya basah, kering segala macam, terus diganti atau ya belilah perlindungan ekstra gitu. Boleh diingetin lagi, Mas Ripto, dari puncak Kartens menuju ke, Lembah Kuning tuh jaraknya berapa ya? Kalau kita ngitungnya jam, jadi
sebenarnya turun yang jarak sih nggak terlalu jauh, paling kita turun dalam arti trekking atau jumaring semacamnya, paling eh, di bawah 10 kilo lah itu. Tapi turun rappling ya, bukan jalan kaki Ya, ya, lebih sampai Lembah Kuning dijelaskannya ya. lagi. Heeh. Iya, betul. Nah, kalau itu Kartens ya, Mas Ripto. Ada yang bilang Kartens justru lebih susah dari Everest. Atau mungkin Everest yang lebih susah dari Kartens. Menurut Mas Ripto tuh, Mas Ripto ini udah pernah ke dua gunung ini kan? Menurut Mas Ripto, apa perbedaannya Kartens dengan Everest dari Kalau lebih trekking? susah sih Everest. Everest dalam arti ada juga kita teknik rock climbing juga kita lakukan. Misalnya kita jumaringnya itu malah hampir beratus-ratus meter gitu, dari bawah sampai sampai ke camp 4 segala macem. Itu kalau soal susah sih susah. Everest, dan cuacanya juga bukan main-main. Jadi kalau badai benar-benar kita tidak bisa melawan. Misalnya eh, di di atas camp 3 gitu kita kena anginnya kan, mungkin kita bisa terbang dalam arti. Terus Kenceng tenda-tenda banget kita harus berarti. tenda-tenda Saking harus kita, kencengnya ya. ya, tenda-tenda juga harus kita ikat. Nah, kalau di Kartens enggak lah menurut saya sih. Jadi sebadai-badainya Kartens, kalau kita siap, insya Allah kita akan lalui. Itu aja. Jadi intinya lebih mudah Kartens dibanding Everest, betul? Boleh Ya, koreksi? iya. Nah, kalau untuk Mas Ripto sendiri nih, udah berapa kali Mas Ripto melalui jalur-jalur Kartens ini? Dari tahun ke tahun Eh, mungkin? saya naik eh, tahun 89 ya, bersama Mapala UI, waktu itu masih mahasiswa. Terus kemudian saya memutuskan jadi guide tahun 91-an bersama TrekMed Outdoor Adventure. Jadi itu eh, perintis provider karton yang pertama di Indonesia itu. Jadi Hmm. saya bekerja pada suatu institusi yang mendatangkan bule-bule yang mau ke Kartens. Yang waktu itu baru baru Mhm. ngetopnya Seven Summit. Jadi Tahun Seven berapa Summit tuh Mas Ripto? itu tahun tahun 91. Wah, 91, saya masih SD. Iya, iya. Kalau untuk yang Everest, Mas Ripto dulu pernah ke Everest juga berapa kali? Oh, sekali aja saya bersama tim Everest Indonesia Kopassus tahun 96 Mhm. 97. Berarti udah tahu perbedaannya antara Kartens dan Everest ya. Udah tahu. Kira-kira Iya. selain Kartens dan Everest, ada gunung es lain yang lebih membahayakan nggak? Atau mungkin lebih susah untuk untuk trekking? Mungkin Aconcagua karena gunungnya gunung apa istilahnya gunung yang alone dalam arti gunung di dekat pantai tapi langsung menjulang hampir 7.000 meter. 7.000 meter ya. Hingga Boleh di 6959 meter tepatnya. oke. Kalau Kartens tuh 4.000 4884. 4.800. Oke, 84. 484. Ya, ya. 4.000-an lah ya. Ya. Eh, ke sebelum kita tutup pembicaraan ini, boleh Mas Ripto kasih tips buat para pendaki, terutama pendaki yang senior atau mungkin yang baru mau mendaki Kartens, ada tips dari Mas Ripto? Mungkin yang saya bilang sebelumnya ya harus dipersiapkan seawal mungkin dalam arti ya, kelola fisik dengan baik, terus kemudian kelola apa kelola CV ketinggian Anda dengan mendaki gunung yang dari rendah ke tinggi, misalnya dari Gunung Gede, Gunung Semeru, Gunung Rinjani, Gunung Kerinci, begitu. Selama 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 latihan sebelum ke Kartens. Terus kemudian uh, ada beberapa gunung harus kita inap, misalnya 2 hari atau 3 hari kita beradaptasi di ketinggian 3.000, di atas 3.000 kita menginap.
ya. Terus Oke, berarti kemudian intinya juga, persiapan ya? Mhm. iya, terus kemudian secara teknik juga kita harus membekali dengan basic rock climbing, misalnya kita harus jumaring, harus belajar rappelling. Terus gimana kalau dalam keadaan mendesak tiba-tiba, misalnya kita lagi rappelling, tengah ada sambungan gitu, gimana caranya? Itu harus dipersiapkan sebelumnya. Itu aja Mbak Dindi. Oke, Untuk siap. tips pemula mau ke Kartens Piramid. Alhamdulillah sampai. Dan jangan lupa carilah pakaian atau outfit kita yang benar-benar untuk gunung Kartens yang termasuk gunung salju itu. Jadi semua kita harus atur sedemikian mungkin. Jadi hingga panas tubuh kita tetap terjaga dari puncak sampai turun. Itu aja. Siap. Terima kasih untuk waktunya Mas Ripto. Sampai jumpa lagi, mungkin di lain waktu kita bisa naik gunung lagi sama-sama. Oke, siap. Oke, siap. Mungkin Terima yang kasih Mas pendek-pendek aja. Ripto. Ya.